Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast horor Nightmare. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Tony saat mengantar penumpang di jalur Sumatera. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Tony. Aku bekerja sebagai sopir trapel jalur lintas pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung. Sudah nyaris 20 tahun bergelut di bidang pekerjaan ini. Tentu saja sudah banyak makan asam garam yang aku alami. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2007. Ketika itu aku mengantarkan penumpang di malam hari. Cuma 3 penumpang saja, ucapku pada Bang Tobing. Iya Ton, cuma 3. Ya udah sana jalan. Udah jam 11 nih. Alamat penumpang sudah ada di dashboard ya. Benar kata Bang Tobing, sudah jam 11 malam, memang sudah waktunya jalan. Walaupun hanya berisi 3 penumpang, aku tetap harus jalan. Memang selalu seperti ini. Aku ke toilet dulu sebentar Bang. Jangan lama-lama, kasihan penumpangnya kalau telat. Aku langsung menuju toilet. Tak lama, hanya sekitar 5 menit. Setelah selesai, aku langsung menuju kendaraan. Setelah duduk di belakang kemudi, aku mulai bersiap menjalankan kendaraan untuk memulai perjalanan. Namun, sebelum berangkat, aku periksa dulu posisi kaca spion, memastikan kalau arah pantulannya sudah benar. Dan sekalian memeriksa penumpang yang ada di belakang, lalu menghitungnya apakah sudah benar jumlahnya atau belum. 1, 2, 3, 4. Nah, kok ada 4? Bukannya tadi Bang Tobing bilang penumpangnya cuma 3? Karena penasaran, aku menoleh ke belakang. Ternyata benar, penumpang ada 4. Mungkin ada 1 lagi penumpang yang naik saat aku ke toilet tadi. 1 orang laki-laki duduk di deretan kursi persis di belakangku. Penumpang ketiga dan keempat, bapak dan ibu, duduk 1 kursi di deretan kursi kedua. 1 lagi seorang perempuan duduk di kursi paling belakang. Ton, Baru saja hendak lepas rem tangan, tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan. Mendengar itu, aku lalu membuka jendela dan ternyata itu Bang Tobing. "Ada apa Bang?" tanyaku setengah berteriak juga. Dari kejauhan, aku melihat Bang Tobing memberikan isyarat mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya. Sambil berteriak, 1 Ton. aku menangkap arti isyarat dari Bang Tobing. Aku mengerti, berarti dia bilang penumpangnya bertambah 1. Berarti cocok. "Oke Bang," jawabku masih setengah berteriak sambil mengacungkan ibu jari. Setelah itu aku melepas rem tangan lalu menginjak pedal gas. Perjalanan pun dimulai. Jalur Bakauheni, Bandar Lampung. Jalur ini merupakan rangkaian awal dari jalur lintas Sumatera, karena memang dimulai dari ujung pulau Sumatera paling timur dan akan berakhir di ujung barat, yaitu Provinsi Aceh. Tapi tujuanku bukan ke Aceh, hanya sampai Bandar Lampung saja. Jarak tempuhnya sekitar 100 km kurang lebih. Biasanya kalau jalan malam, seluruh penumpang akan tidur di kursinya masing-masing. Begitu pula kali ini. Aku memperhatikan lewat kaca spion, terlihat kalau semua penumpang memang tidur. Sebentar. Kecuali penumpang perempuan yang duduk paling belakang, dia tidak tidur. Mobil berukuran sedang berkapasitas maksimum 12 penumpang ini kupacu dengan kecepatan sedang menembus jalan gelap di jalur lintas Sumatera.
Kalau tadi aku berangkat jam 11, sekitar jam 2 nanti seharusnya sudah selesai mengantar penumpang ke tujuannya masing-masing. Tak terasa sudah sekitar 45 menit perjalanan yang sudah aku tempuh. Melirik layar dashboard, indikator sudah menunjukkan kalau bahan bakar sudah hampir kosong. Singkat cerita, aku pun berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Aku pun turun dari mobil dan menghampiri petugas pom. "Isi full ya," ucapku saat itu. Setelah pengisian bahan bakar selesai, ketika aku sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobil. 4 penumpang masih di posisi semula, masih kelihatan tertidur, kecuali penumpang perempuan yang ada di belakang. Dia duduk tegak tanpa bersandar, menatap ke depan. Melihat itu semua, aku langsung masuk kendaraan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ketika aku duduk, aku merasa ada yang berbeda. Aku mencium sesuatu. Aku mencium wangi parfum yang sebelumnya sama sekali tak tercium. Baunya sangat menyengat. Mungkin mbak yang duduk di belakang baru saja menyemprot parfum. Begitu pikirku dalam hati. Tak berpikir lama, aku melanjutkan perjalanan. Kali ini aku pacu kendaraan dengan kecepatan agak tinggi. Walau agak terganggu dengan bau wangi menyengat, tapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Singkat cerita, kami akhirnya mulai memasuki Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Hampir jam 1 malam, tentu saja sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat lalu lalang menyusuri jalan. Ada 3 alamat yang harus aku tuju untuk mengantar penumpang. Yang pertama di Teguh Umar, kedua di Jalan Imam Bonjol, dan satu lagi di daerah Kedaton 5. Sedangkan penumpang keempat belum jelas alamatnya di mana. Singkat cerita, akhirnya 2 penumpang sudah aku antar ke alamatnya masing-masing, dan tersisa 2 lagi. Laki-laki yang duduk sendirian dan perempuan yang duduk di belakang. Sudah jam 1 lewat, akhirnya aku sampai di Kedaton 5. Di titik ini, aku masih belum tahu penumpang mana yang akan turun. "Mas, Mbak, ini benar alamatnya kan?" tanyaku kepada penumpang. "Benar bang, saya turun di sini." Akhirnya penumpang perempuan terdengar suaranya. Ternyata dia yang turun di sini. Rumah penumpang perempuan ini terlihat gelap, hanya 1 lampu teras yang menyala, itu pun redup. Sudah menjadi kebiasaan apabila penumpang yang turun adalah perempuan atau orang tua, aku akan ikut turun untuk menawarkan bantuan atau sekedar menunggu sampai masuk ke dalam rumah. Aku pun turun dari kendaraan, memperhatikan perempuan ini turun. Hanya tas kecil saja yang jadi barang bawaannya. Suasana gelap, tapi aku masih bisa melihat penampilannya. Perempuan cantik dengan rambut sebatas bahu. Wajahnya pucat, seperti kelelahan. Mungkin karena baru saja menempuh perjalanan jauh. "Terima kasih bang, silakan lanjut saja." Begitu katanya sambil tersenyum. "Iya mbak, kalau gitu saya jalan ya." "Hati-hati ya bang, kalau bisa langsung ke pool saja, gak usah antar penumpang lagi." "Loh, kenapa emangnya mbak? Kan masih ada 1 penumpang lagi," jawabku penasaran. "Kalau bisa ke pool saja." Penumpang perempuan ini bersikuku menyuruhku kembali ke pool. Pool adalah tempat pemberhentian travelku yang ada di daerah Kota Raja. Aneh memang, kenapa perempuan tadi bicara seperti itu. Setelah aku masuk ke mobil, aku bertanya kepada penumpang terakhir, "Mas, mau diantar kemana ya? Atau mau turun di pool saja?" tanyaku sambil melihat ke kaca spion. Berhenti bang. Jawab penumpang itu pendek. "Oh, oke. Tolong kasih tahu arahnya ya mas."
Aku lalu tancap gas, mengarahkan kendaraan menuju daerah Beranti, yang jaraknya sekitar 30 menit dari Kedaton. Di perjalanan aku masih mencium wangi parfum yang menyengat itu, dan kali ini baunya semakin kuat. Ternyata Mas ini yang wangi sejak tadi, bukan perempuan tadi. Begitu pikirku dalam hati. Jalanan sepi. Beberapa kali aku melirik spion, memperhatikan kalau ternyata penumpang terakhir ini posisinya selalu sama, duduk tegak sambil terus menatap keluar. Kilatan-kilatan cahaya dari lampu penerangan di luar membantuku dapat melihat mimik wajahnya. Ketika sudah semakin dekat dengan perhentiannya, penumpang laki-laki berumur sekitar 30 tahun ini terlihat selalu tersenyum. Tapi ada sedikit aneh dengan senyumannya. Dia tersenyum tapi bukan kebahagiaan yang terpancar, melainkan kesedihan. Pokoknya aneh. Tentu saja banyak pertanyaan dalam kepalaku. Ada apa sebenarnya dengan penumpang ini? Aku yang mulai merasakan ada kejanggalan, semakin merasa harus cepat-cepat sampai tujuan. Akhirnya aku memasuki wilayah Beranti. "Kasih tahu arahnya ya Mas, kita sudah sampai Beranti nih," ucapku. Tapi tak ada jawaban. Penumpang diam, aku pikir mungkin dia ketiduran. Aku langsung melirik spion, ternyata tidak tidur.